Bapak Febrian selaku moderator pada kegiatan web kelas pertemuan kelima. Kali ini di sini telah ada Kang Ridwan selaku pemateri. Sapa dulu dong Kang Ridwannya. Halo Kak. Halo. Langsung saja ya, Kang dan teman-teman semuanya, pembahasan materi kali ini kepada Kang Ridwan dipersilahkan. Halo Kak Ridwan, gimana? Baik, saya ulangi kembali pembahasan materi kali ini kepada Kang Ridwan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Kang. Gimana sekarang? Aman nggak? Apa masih kecil? Masih kecil, Kang. Baik. Suaranya. Bentar ya. Sekarang ada suaranya nggak? Ada Kang, jelas Kang. Jelas ya? Kalau mending gini atau kalau gini jelas, mending gini aja. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya tadi minta maaf agak keluar. Di sini jaringannya agak lumayan ya. Agak butuh perjuangan dikit. Kita izin share screen ya. Gimana teman-teman, udah kelihatan nggak? Kelihatan Kang. Sudah Bang. Siap.
Nggak apa ya, ini agak lama kalau misalkan muter-muter. Soalnya laptop saya lagi mati. Baterainya, chargerannya nggak ada. Tinggal. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita lihat dulu, review dulu yang kemarin. Oke. Gimana? Udah kelihatan belum? Sudah, Kang, sudah. Kelihatan ya? Siap, sudah Bang. Teman-teman aktif ngobrol ya, kayak pesan biar tahu gitu. Takutnya Siap, pas Bang. lagi ngobrol tiba-tiba disconnect atau kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai sini ya, sampai section portfolio. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Ke bagian paling bawah itu biasanya ada yang namanya itu kontak sama alamat. Nah, satu lagi paling bawahnya lagi itu biasanya diputar. Kalau diputar biasanya itu isinya tuh cuman copyright doang dengan copyright misalkan apa 2022 atau 2023 gitu kan, biasanya gitu kalau diputar. Nah, sebelum keputar kita mau bikin section atau menu kontak. Nah, di sini ini kan ada 4 ya. Saat pertama ada home, ada about, ada portfolio sama kontak. Ini yang home udah bisa atau udah selesai mengerjakannya. Terus ini yang halaman about-nya. Ini portfolio. Nah, sekarang sesi terakhir yaitu kontak. Kita buka dulu text editornya. Sekarang pakai Sublime ya. Soalnya di laptop teman gitu. Jadi gak apa ya. Nah, ini saya udah buka. Nah, biasanya kalau di Sublime halaman pertamanya tuh gini. Halaman pertamanya gini, kita mau buka satu folder punya kita doang gitu. Jadi bukan cuma buka satu file, tapi kita inginnya buka satu folder. Caranya kita di sini klik file, terus di sini ada open folder. Nah, terus cari folder kita ada di mana. Saya tadi nyimpan di desktop. Di desktop, terus nah ini folder latihan. Nah, jadi semua yang ada di folder itu kebuka. Dari mulai file utamanya, index.html, terus gambar-gambar yang lain juga kebuka. Kita fokus ke file yang ini, index.html. Kita mau lanjutin yang kemarin. Kita ke bawah, scroll. Nah, ini ada bagian portofolio. Nah, sekarang kita mau bikin di bagian kontak. Kita kasih tanda dulu di sini namanya kontak. Ini kontak. Pertama biasa pakai section. Di dalam section itu ada kelas yang namanya row. Di dalam row kita bikin 2 kolom. Kolom 2. Masih ingat ya cara menggunakan emat? Di dalam section ini kita bikin 1 baris dulu. Nah, setelah 1 baris itu di dalamnya ada 2 kolom. Nah, sebelum 2 baris kita bikin dulu baris utama row buat judulnya.
Kita lihat di atas, saya judulnya pakai apa? Pakai H2. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, kita copy aja yang ini. Di copy, terus ke bawah. Nah, yang ini paste. Nah, ini. Ini judulnya portofolio, saya mau bikin jadi kontak. Teksnya di default aja. Pakai kelas. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang kemarin setelah di reload. Nambah satu kontak. Oke, kita lanjutkan. Di kontak itu biasanya ada dua kolom. Yang pertama ada kolom formulir atau form. Yang satunya lagi biasanya di website itu ada alamat kita. Biasanya suka ada gitu alamat, entah itu alamatnya mau alamat pakai teks gitu, dari mulai alamat jalan, kecamatan, bla bla bla, kode pos gitu kan. Nah, tapi di sini saya mau alamatnya itu pakai Google Maps. Nah, jadi yang sebelah kirinya itu form. Dan biasanya form itu tuh kayak buat form pengajuan atau form apa gitu, atau pertanyaan biasanya kayak gitu. Nah, yang sebelah kanannya saya mau pakai Google Maps buat alamatnya. Nah, sebelahnya itu biasanya alamat, terus dari mulai alamat, nomor HP, email, dan seterusnya gitu. Biasanya kayak gitu di kontak. Saya fokus ke kolom yang pertama, kolom yang sebelah kiri. Yang isinya itu biasanya pakai form, formulir. Kita mau formulirnya itu pakai bootstrap, bawaan bootstrap. Jadi formnya itu bukan sekedar form biasa gitu, form yang tidak ada desainnya, tapi mau bikin form yang desainnya itu ngambil dari bootstrap. Kita buka dulu dokumentasi bootstrapnya. Get bootstrap. Bootstrap. Kurang. Bootstrap. Get bootstrap.com. Kita buka. Coba lihat teman-teman ya. Kita lihat di dokumentasi bootstrap-nya. Nah, di bagian search coba cari formulir atau form. Tunggu sebentar lagi dicari. Nah, ada form text, form control. Kita lihat di sini apa yang pertama. Nah, di sini udah disediain kayak template tampilan form gitu dari bootstrap-nya. Yang pertama ada ini, terus kalau misalkan dilihat ke bawah kodenya itu. Nah, ini untuk form password. Terus ada juga yang ini form, ini keterangannya harus 8 sampai 20 karakter. Oke, udah di ini. Jadi kita tinggal pakai aja. Sekarang saya coba mau pakai formulir yang di sini aja. Formulir defaultnya. Harus pakai apa katanya? Tag form, terus di sini itu ada yang ini. Kita copy aja ini semua. Jadi di copy aja semua sampelnya, baru nanti kita susun atau kita pakai yang kita perlu aja. Setelah di save, kita lihat dulu hasilnya.
Oke. Tuh, hasilnya seperti ini. Email, password, sama checklist. Tapi ini tampilannya agak terlalu ke samping atau terlalu lebar. Kita coba di sininya itu, di div-nya itu pakai yang namanya itu, atau di kolomnya. Kolomnya pakai padding 5 misalkan. Di save. Masih ingat ya, padding itu jarak ke dalam. Padding jarak ke dalam. Kalau misalkan margin itu jarak keluar. Masih ingat ya buat itu ya. Nah, sekarang kita butuh cuma nama, email, sama sama pesan atau keterangannya. Biasanya gitu. Jadi di dalam website itu ada istilahnya, ada buat pertanyaan, pengajuan, atau apapun itu di dalamnya. Yang di dalamnya itu ada nama, email, sama pengajuannya apa atau pertanyaannya apa. Untuk nama, kita pakai input type-nya itu text, karena itu cuma nama aja, biasa nggak ada apa-apanya. ID-nya kita kasih nama, ininya dikosongin aja. Untuk keterangannya bisa dihilangin aja, karena kita nggak perlu keterangan. Ini untuk judulnya atau labelnya kita ganti jadi nama lengkap. Di save. Nah, yang keduanya kita butuh yang namanya email. Nah, di sini baru pakai email. Form control, ID-nya ini email. Ini password nanti jadi email. Nah, untuk inputan yang ketiga, kalau misalkan kita lihat di desainnya ini, inputannya itu checkbox gitu. Jadi cuman bisa checklist atau unchecklist gitu, bisa input. Nah, kita coba dulu pakai input ini aja di yang name. Yang name di copy terus di paste di sini. Ininya gitu. Ini for-nya buat nama. Kalau ini email. Nah, for ini tuh untuk menyambungkan si label ini tuh buat apa gitu loh. For ini tuh harus menyambungkannya dengan ID. Jadi kalau misalkan for-nya apa, ID-nya pun harus sama for-nya. Maka di sini for-nya itu keterangan. Berarti di sini ID-nya juga keterangan. Kalau di sininya for-nya email, berarti di ID-nya email. Di for-nya nama, di ID-nya pun nama. Tapi di sini saya mau yang terakhir itu keterangan. Type-nya teks, form control, ID keterangan. Sekarang kita coba reload. Nah, jadi di sini ada nama, email, sama keterangan. Terus keterangan ini biasanya kan istilahnya mah bukan cuma sebaris gitu, panjang biasanya. Nah, tapi kita di sini cuman sebaris doang gitu. Nah, caranya biar panjang, ini input ini kita ganti pakai yang namanya text area. Nah, text area. Nah, kalau text area itu ada tutup tutup tagnya. Tapi kan kalau misalkan input mah nggak ada gitu kan, cuman tag input, inputannya apa gitu, type-nya apa, udah gitu, nggak ada tutup input. Tapi kalau text area itu ada tutupnya. Itu tutup text area, ya kayak gitu. Ininya kayaknya nggak perlu deh. Nah, jadi kalau text area itu ada buka tags, ada tutup tag gitu. Ada tag pembuka, tag penutup, itu buat text area. Dan juga ini type-nya nggak perlu. Kita perhatikan dulu yang atas tuh, yang inputan. Perhatikan di atribut kelasnya. Nah, di sini input cuma nambahin kelas form control doang, nggak nambahin apa-apa. Coba ini dikasih komentar dulu. Kalau misalkan form control ini dibuang, nah jadi kelasnya kosong ya, hasilnya bakalan seperti apa? Kita lihat. Nah,
Kalau nggak pakai POM control, jadi hasilnya itu cuma gini doang. Inputan basic gitu, inputan sederhana, nggak pakai istilahnya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai desain atau nggak ada CS-nya. Nah, kenapa pakai POM control? Karena Bootstrap itu udah nyediain desain POM untuk istilahnya otomatis terbuat rapih gitu loh, otomatis dirapihkan. Jadi di sini pakai POM control. POM underscore control. Nah, yang atasnya pakai POM label. Itu untuk label, untuk inputannya pakai POM control. Nah, untuk text area ini kita pakai emmet ya. Coba text area. Nah, udah dikasih. Ini dari emmetnya udah dikasih text area. Nah, setelah di tab atau di enter, udah dikasih atribut dari mulai name, ID, kolom, sama row atau barisnya. Jadi coba nanti perhatikan untuk atribut cost sama atribut row ini. Kita kasih name-nya keterangan, ID-nya juga samain keterangan. Untuk kolom dan row ini, nah kita lihat. Bentar. Reload. Nah, ini masih tampilan basic ya. Untuk row dan cost itu, kalau misalkan row, seperti yang kita tahu, row itu baris. Jadi barisnya itu dikasih berapa baris gitu loh. Dari atas ke bawah. Kita lihat di sini nih. Di sini row-nya itu 10 baris. Jadi dari sini ke bawah itu kita bisa nampung 10 baris. Coba ya. Baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 baris. Nah, kalau yang ke bawah nanti ini ada apa namanya? Udah ada scrollnya. Karena itu lebih dari 10 baris. Kalau misalkan 10 baris itu pas segini gitu. Nah, kalau misalkan ke pinggirnya atau kolomnya dikasih 30 kolom gitu, 30 baris ke pinggir. Jadi dari sini ke sini itu 30. Coba kalau misalkan kita ganti yang awalnya 30 sama mau jadi 50. 50. Save. Setelah di save, di reload. Nah, jadi makin melebar. Kalau misalkan makin besar kolomnya, makin lebar gitu. Sama juga apa namanya, row atau baris ke bawahnya. Semakin besar row-nya, berarti semakin tinggi gitu. Seperti itu. Itu untuk text area dan atributnya. Oke, 30 aja. Kenapa ini masih basic gitu kan tampilannya, nggak kayak atas? Karena di sini kita belum ngasih kelas. Kita coba kasih kelas, atribut kelas. Nama atributnya POM control juga. Setelah di save, ke web browsernya di load. Nah, jadi keterangannya kayak gini. Ini udah otomatis dibuatkan. Jadi baris apa namanya pinggir tuh, kolomnya itu udah dibuat, udah sesuai sama apa namanya, udah sesuai sama kolom yang di bootstrap-nya gitu. Kita mau atur segimanapun juga, misalkan ini jadi 10. 10 kan harusnya makin kecil kan. Nah, tapi sendiri loh di sini tetap segini gitu. Tidak ada perubahan. Karena apa? Karena udah ambil dari bootstrap. Nah, karya ini ada ini nih, ada tanda ini. Ini untuk menggeser-geser. Mau lebih tinggi atau lebih pendek. Nah, kalau misalkan tadi nggak pakai bootstrap, ini bisa ke pinggir. Nah, ke pinggir. Jadi lebih istilahnya si ternyata lebih pendek jarak ke pinggirnya gitu. Bisa diatur oleh ini. Nah, itu untuk text area. Kayak gitu. Kang, izin Kang. Itu untuk kolom yang pertama. Ya, kenapa? Udah di record belum?
Eh, Kang Dihat, mana udah di Oh iya, siap Kang. Makasih Kang. udah aman, udah aman. Tadinya mau record di sini, tapi ini pakai laptop temen gitu, jadi kayak nggak enak gitu kan. Harus nampung data. Jadi saya minta tolong ke Kang Dihat untuk reportnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk home-nya. Ada nama, email, sama keterangan. Untuk namanya kita coba pakai placeholder. Placeholder atau apa? Biasanya kalau misalkan di form inputan itu di dalamnya itu misalkan di sini nama lengkap. Nah, di sininya itu biasanya pakai masukkan nama lengkap gitu. Biasanya suka itu. Ya, kita coba namanya itu placeholder. Nah, nilainya berapa? Nilainya apa? Misalkan nilainya masukkan nama lengkap Anda. Save. Di reload. Nah, masukkan nama lengkap Anda. Nah, setelah diklik, nah, masukkan nama lengkap Anda. Nah, pas diketik itunya placeholder-nya hilang karena udah keganti sama apa yang kita inputkan. Mungkin teman-teman soal placeholder udah pada di placeholder itu istilahnya mah keterangan si form-nya. Biasanya kan kalau misalkan inputan itu kan nggak ada labelnya nih, nggak ada ininya. Makanya pakai placeholder. Nah, sekarang kita coba dibikin dua-duanya ada, labelnya ada, placeholder-nya ada. Nah, seperti itu. Itu untuk form atau formulir. Nah, terus kita sekarang fokus ke sebelah kanannya nih. Ke sebelah kanannya ini. Saya mau yang sebelah kanan itu pakai Maps atau pakai Google Map. Caranya gimana? Coba saya bikin dulu jarak atau wadahnya, wadah untuk mapnya. Kelas pos alamat. Jangan pakai H4 misalkan. Alamat. Oh, ini ada alamat. Caranya gimana? Sekarang kita buka dulu Google Maps-nya. Kita buka dulu Google Maps-nya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, udah kebuka. Nah, setelah dibuka Google Maps-nya, kita cari alamat yang mau kita simpan di web kita. Sebagai contohnya, coba alamat saya. Kita coba ke alamat yang punya saya. Masih load. Nah, masih load. Sabar ya teman-teman ya. Oke, masih load. Ini berat. Coba ini bootstrapnya kita close dulu ya. Agak terlalu berat ke laptopnya. Nah, ya kan.
kasih load di sini. Coba di search lagi di sini. Alamatnya itu ribuan flash. Di enter. Nah, ada ribuan flash. Nah, dibuka requestnya. Nanti di situ ada apa namanya, ada menu share atau menu bagikan. Tunggu bentar ya, ini masih muter. Oh. Nah, di sini ada menu bagikan, ada rute, simpan, sekitar, info konser dan bagian. Nah, saya mau pilih yang bagikan. Diklik yang bagikan. Oke. Nah, setelah klik ini ada apa namanya? Ada tab atau fitur sematkan peta. Nah, coba diklik. Nah ini nih. Ada tag iframe. Tinggal ini kita salin HTML-nya. Salin HTML-nya. Oke, udah salin. Kita close aja. Udah disalin. Ini kita close. Nah, setelah itu kita buka. Oke, di alamat ini kita hapus dulu alamatnya. Kita coba langsung di paste iframe yang tadi. Iframe src-nya itu ke alamat Google yang tadi kita udah di-share. Di sini ada style, bordernya 0, terus screen-nya dikosongkan, terus dari width, height itu apa namanya, lebar sama tinggi udah dikasih. Itu coba di reload hasilnya kayak gimana. Oke, agak berat. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi iframe yang tadi hasilnya itu udah langsung ngarah ke alamat yang kita bagikan tadi, yang kita cari, terus di share, dibagikan. Caranya seperti itu. Misalkan teman-teman mengunjungi website orang gitu atau landing page orang, di dalamnya itu udah ada alamat. Nah, itu caranya seperti yang tadi. Jadi alamatnya itu kita cari dulu di Google Maps, lalu di dalamnya itu ada menu bagikan. Nah, bagikannya pilih yang sematkan peta. Nah, tinggal di copy kode HTML-nya baru dimasukin ke kode kita. Gitu. Nah, setelah dimasukin, pas dilihat hasilnya muncul kayak gini. Kita coba di sini kasih apa namanya? Kasih judul. Kan jangan H4, H5. H5 kasih kelas H5, misalkan di sini alamat di save. Setelah di save, di save, hasilnya di reload. Oke, ini kontak alamat ini kayaknya kurang ke bawah. Kalau misalkan kurang ke bawah, coba H5 ini pakai MB atau margin bottom. Ada 3, ada 5. Kita coba pilih dulu yang 3. Di save, di reload. Tunggu sebentar.
Oh, ini udah apa namanya, belum ada margin. A5 margin bottom tidak, harusnya udah. Jadi si alamat ini tuh ada marginnya nih. Dari antara alamat sama iframe yang tadi dikasih jarak. Kalau misalkan nggak bisa kayak barusan, jadi sinyalnya itu emang nggak bisa, kita langsung di istilahnya mah ini cara paksa pakai style. Nah, style ini coba pakai margin bottom. Margin bottomnya kita coba mau berapa ya? 20 pixel. Nah, pakai ini, pakai tanda seru important. Nah, kayak gini. Jadi tanda seru important ini meskipun margin bottomnya itu ada 2, misalkan di CSS Bootstrap-nya itu udah dikasih margin bottom gitu kan. Contohnya 10 pixel misalkan dari CSS-nya. Tapi kita itu mau margin bottomnya itu lebih jauh lagi, jadi 20 pixel. Nah, tapi nggak bisa gitu loh. Jadi istilahnya mah ketimpa sama margin bottom yang di Bootstrap-nya. Nah, cara mengatasinya kita pakai ini nih, important. Jadi important itu apa ya? Penting gitu. Nah, jadi yang dipakai margin bottom yang kita buat kayak gitu. Bukan cuma margin bottom, entah itu padding, entah itu yang lain gitu. Itu biasanya pakai seperti itu. Jadi pakai important. Important itu yang dipakai. Gimana? Oh, ini masih. Apa iframe-nya? Oh, iframe-nya. Kayaknya iframe-nya. Kita coba di inspect. Kalau misalkan nggak bisa di inspect, ini harusnya bisa, biasanya bisa. Soalnya saya biasanya kalau misalkan lagi apa namanya, lagi ngatur-ngatur jarak biasanya kayak gitu. Inspektor apa namanya? Inspektor Mozilla. Apa namanya? Baru gitu, kayak aneh. Biasanya pakai Chrome, sekarang pakai Mozilla, jadi kayak kurang clear. Oke, kita lihat. Nah, di sini. H5. Coba kita lihat H5. Margin bottom. Important. Oh, udah, katanya udah tuh. Oh, udah. Coba kalau misalkan sini jadi 50. 50 pixel. Oh, bisa. Berarti tadi itu bukan nggak jalan, tapi margin bottomnya kurang banyak gitu. Coba di sini saya mau pakai margin bottom, kipasin sama yang nama lengkap ini, nama lengkap sama ini kita pasin. Kita kasih margin bottomnya. Udah pas ya, 27 pixel. Nah, berarti di sininya itu bottom 27 pixel. Save, di reload. Inspect-nya hilangin deh. Biar tidak terlalu berat ke di sini. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, udah antara ini sama yang kita coba yang sebelah pinggirnya kita pakai apa namanya, pakai ini juga, pakai judul juga H5. Kita pakai H5, kelas H5. Nah, ini misalkan home, save, reload. Oke, ada. Ini form, ini alamat. Kenapa kayak gini ya? Formnya di sini, yang alamatnya di sini. Kenapa kayak gitu? Kita coba. Oh, ini pakai padding. Coba ini juga pakai V5.
Harusnya bisa. Nah, ini teman-teman. Oke. Ini form, ini alamat. Kalau form ini. Siap. Jadi untuk form di sebelah kiri, untuk alamatnya kita langsung arahin ke ke Google Maps kita di sebelah kanannya. Terus kita lihat atasnya ini nggak pakai webs. Nah, sekarang kita coba pakai webs. Kita buka website webs IO apa ORD? IO apa? Oh iya, get webs. Oke. Kita atur dulu ininya. Apa namanya? Gelombangnya mau segimana? Nah, kayaknya udah cocok. Gelombangnya mau yang mana? Sekarang warnanya kita mau websnya itu kemarin warna biru. Nah, sekarang mau websnya itu berarti ini warna putih. Ya, warna putih. Kalau nanti kode heksanya doang. Ini, nah ini putih, pure putih. Kita klik icon ini untuk mendownload. Tapi kita mau download, kita cuma mau copy kode saja. Kodenya di copy. Dan kodenya dipastein di section. Kita lihat dulu yang atas biar gak lupa. Nah, berarti scene-nya itu disimpan di section atas sebelum tutup section. Berarti di sini juga simpannya itu di section portfolio sebelum tutup section yang tadi. Oke. Save. Kita lihat hasilnya. Kang, izin waktunya 10 menit Sorry. lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapihin. Oh, di waktu ya? Ini pesertanya Ya, ada berapa? 10 menit benar. lagi. Sekarang ada waktunya lagi ya. Kemarin udah. Ya, nyata sekarang mau jadi di waktu gitu nih, gak tahu saya gitu. Oh, oke lah, gak apa. 10 menit lagi ya. Oke, gak apa. Nah, gini. Jadi pas sectionnya itu apa namanya, si section yang tadi websnya itu udah di ini. Sekarang yang kontak yang bawah sectionnya mau dikeatasin. Kita timpa aja langsung, misalkan pakai style margin top. Margin topnya itu minus 30 pixel misalkan. Ini ada apa ya? Oh, ada jarak. Coba kita jarak ini apa? Di inspect. 10 menit lagi ya? Ya Kang, Cukup. sebelumnya mau bikin link baru gak kalau misalkan ini mati gitu? Mau bikin ya mau bikin lagi boleh. Sebetulnya mah ini cuman namanya
ini doang, di bawah we bikin putar yang di sini nih ya, yang copyright. Nah, itu doang. Nah, pokoknya untuk materi sekarang itu form sama nambahin alamat ke web kita. Sebetulnya mah itu aja. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya kita mau langsung ngebahas ke PHP-nya. Sekarang kan ini untuk front end itu HTML, CSS gitu kan. Udah bikin landing page dan hasilnya pun udah ada. Udah ada kayak gini istilahnya mah, ini hasil dari kita belajar front end. Untuk minggu depan insya Allah kita mau masuk ke PHP atau kita belajar back end-nya. Nah, untuk PHP itu nanti biasanya dari mulai database, tipe data, terus script PHP kayak gimana, dan yang lain-lainnya. Kita kayaknya untuk sekarang mah ngikutin waktu dari Google Meet. Ada deh ya, biar nggak terlalu panjang juga. Sekarang udah. Bukan udah sih, baru jam 8.17, mungkin 15 menit lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di grup aja. Ramein grupnya gitu, jangan sepi gitu kan, biar istilahnya mah, biar yang nggak tahu jadi tahu gitu kan, yang istilahnya mah cuma nyimak doang jadi ikan nimbrung karena penasaran pokoknya mah. Jadi ya ketahuan, istilahnya bukan ketahuan siapa yang ngerjain, siapa yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan yang ngerjain dan aktif itu bagus gitu kan, jadi ketahuan progresnya sampai mana gitu. Mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman pada ngerti, ada yang nggak ngertinya biar bisa ditanyain nanti di grup. Kalau misalkan ngerti semua nggak ada yang ditanyain kan, ya dingin lagi grupnya. Mudah-mudahan ada yang nggak ngerti di grupnya di materi yang barusan. Yang penting poinnya pertemuan hari ini tuh membahas form dan masukin alamat atau masukin Google Maps ke web kita. Untuk puter ya itu mah istilahnya mah gampang lah gitu, nggak susah gitu kan, tinggal nambahin section puter, terus di dalamnya itu tinggal kita masukin copyright-nya aja. Udah seperti itu doang kalau misalkan putar. Untuk minggu depan kita lanjut ke backend atau ke PHP-nya. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan sekarang saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.